Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, kita semua mau ibadah Ibadah apa nih Pak? online masih. Online Masih gitu ya. online. Masih Jadi pakai online. masker ya. Masih pakai Ya. Kenapa ya kok pakai masker terus Ya, Pak? biar sehat. Nggak Oh, terkena biar sehat. Nggak kenapa virus. Pak? Nggak terkena virus. Virus Ya. corona ya, Oke. virus corona. Tapi kalau pas nyanyi atau menyampaikan firman Tuhan nanti ya baru dicopot ya. Kuat gitu Boleh. ya. Adik-adik, anak-anak semua, apakah sudah mandi? Waduh, Ya. kayaknya sih udah nih Pak. Kayaknya udah pada mandi deh. Harus siap ya. Harus siap. Udah siap kayaknya itu Pak. Alkitab sudah dipegang kayaknya Oke. itu. Wih, luar Baik. biasa ya. Mari kita mulai saja Yuk kita mulai. dengan memuji nama Tuhan dengan pujian yang pertama, DOSA. 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 Ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi ya. Semangat adik-adik ya. Sambil berdiri kalau bisa gitu ya. Yuk berdiri semuanya. Ikuti. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Nah, gimana? Dilanjutkan? Woi, harus lanjut dong, Pak. Untuk melanjutkan ini sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa, ayo. Mari ya. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami semua. Meskipun saat ini masih pandemi, Tuhan telah memberkati kami. Anak-anak-Mu bisa beribadah melalui online. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami pasrahkan dan serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Gimana? Apakah anak-anak di rumah di Tetap. dalam hubungan dengan keluarganya punya kasih Punya sebuah rasa cinta yang Cinta. besar gitu, Pak ya. pada teman-temannya, Sama kakak adik, Iya. sama om, tante, bahkan kepada semua orang? semua orang luar biasa ya. KASIH. Ya, ingat ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya dari atas ya.
K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke. Luar biasa Pak ya. Semangat ya anak-anak. Semangat lagu ini mengajarkan kasih Pak ya. Betul, mengajarkan cinta kasih kepada teman-teman. Sesama kita. Sama manusia. Seperti Tuhan yang kasih sama kita semua. Baik. Nah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Tapi gini Pak, Oke. kita juga nggak lelah-lelah nih memberitahukan kepada ada anak-anak, adik-adik yang ingin kasih persembahan. Oh ya, apa pakai Gimana amplop sih ya? Pak caranya Pak? Oh, Pakai amplop. pakai amplop ya, ditulisin persembahannya, persembahan sekolah minggu gitu ya, persembahan sekolah minggu. Dimasukkan Di kotak surat depan gereja Ya, begitu ya. Ntar betul. minta tolong papa, mama, atau siapa saja. atau siapa yang bisa bantu. Ntar masukin kantong Kantong persembahannya. apa namanya? Amplop persembahan, amplop persembahannya. Ya. Kenapa persembahan itu penting? Karena bersyukur sama Syukur pada Tuhan. Tuhan. Anak-anak wajib selalu bersyukur kepada Tuhan. Makanya Iya. memberikan persembahan. Gitu ya Pak Arif ya. Oke. Nah sekarang tadi kita mau dengar firman Tuhan Pak ya. Nah Ada pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pandang mundur. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Pak ya, Pak Harus Arif. semangat. Harus tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, tetap fokus karena firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita semua. Iya. Nah adik-adik sudah siap ya? Buka Alkitab, persiapkan Alkitabnya, Ya. duduk yang manis di depan TV, depan laptop atau depan HP gitu ya. Iya, boleh sembarang ya. Ya asal jangan depan kamar mandi gitu. Iya. Yang penting kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Baik, kita kita berdoa terlebih. Yuk adik-adik ikut Kak Sita ya. Kita Mari. akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami
sebentar lagi juga mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu yang kami senangi dan kami nantikan setiap saat. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya. Oke, selamat melayani Tuhan, dan selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, Bu Novi percaya kalian semua sudah dalam keadaan siap semuanya. Ya, tadi kita sudah berdoa ya nak ya. Dan saatnya kita untuk buka Alkitabnya. Tapi sebelumnya Bu Novi akan beritahu dulu judul dan bahan bacaannya. Jadi mari kita siapkan absensinya untuk besok untuk hari ini tanggal 24 Januari 2021, jangan lupa ya nak ya. Ya, minggu ini judul firman-Nya berbalik dari jahat menjadi baik. Dan untuk bahan bacaannya Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 10 ya. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayatnya yang ke-10. Nah, hari ini spesial anak-anak, kita kelas besar dan kelas kecil disatukan ya. Jadi Bu Novi akan sebutkan dahulu untuk ayat hafalan kelas kecil. Diambil dari Yunus 3 ayat 3a. Demikian bunyinya. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, untuk kelas besar ayat hafalannya Yunus 3 ayatnya yang kedua ya. Yunus 3 ayatnya yang kedua. Kelas besar ini ya nak ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ya, demikian ya isi ayat hafalannya. Dan saatnya tiba kita untuk membaca firman Tuhan. Walaupun tadi Bu Novi bilang ayat yang kita baca 1 sampai dengan 5 dan ayat 10, tapi Bu Novi mau mengajak kalian untuk baca keseluruhannya ya dari pasal 3 ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Yuk, mari kita baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu
mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan anak-anak. Baik, silakan simpan Alkitabnya dan mulai duduk manis, kita dengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, mungkin untuk kalian yang di kelas besar, secara garis besar tadi sudah bisa memahami sedikit bagaimana jalan ceritanya ya. Bagaimana Allah mengirim Yunus kepada kota Niniwe, memperingatkan mereka bahwa 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Artinya kota Niniwe akan dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena kejahatan dari bangsa Asyur, khususnya kota Niniwe sudah sampai kepada Allah. Artinya apa ya sudah sampai kepada Allah? Artinya mereka sudah sangat jahat dan itu sudah ada di titik yang paling sangat membuat Tuhan menjadi sedih. Itu sebabnya Tuhan mengirim Yunus kepada mereka untuk bertobat ya dari dosa-dosa mereka. Nah, siapa sih Niniwe ini? Nah, anak-anak, apakah Niniwe ini adalah salah satu suku dari ke-12 suku Israel? Bukan ya. Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu apa ya Bu Novi? Kerajaan Asyur itu musuh dari orang Israel ya, yang melakukan kejahatan terhadap bangsa Israel. Loh, kok orang jahat dikasihani Tuhan? Kok disayang Tuhan? Nah, ini yang harus kita tahu satu hal Bu Novi mau katakan kepada kalian, bahwa Allah mengasihi semua manusia di dunia ini ya. Dari mulai zamannya Adam Hawa, keturunannya, kemudian terus sampai kepada manusia nanti di akhir zaman. Akhir zaman itu apa ya Bu Novi? Akhir zaman itu pada saat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput umat pilihannya. Nah, sampai kepada manusia di zaman kelak ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dan Tuhan tidak mau ada yang binasa walaupun cuma satu. Tidak mau anak-anak ya. Jadi Allah mengasihi semua manusia, semua berharga di hadapan Tuhan. Nah, terus kok mereka diampuni? Nah itu dia, Allah tidak pilih kasih dalam mengasihi. Allah tetap memberikan kesempatan kepada mereka mau bertobat apa tidak. Tapi luar biasa anak-anak respon daripada bangsa Niniwe, penduduk kota Niniwe. Oh ya, Bu Novi mau bilang satu hal lagi karakter Allah. Yang kedua adalah Allah sangat menghargai respon positif dari setiap manusia. Nah, jadi ketika Allah mengingatkan kepada bangsa penduduk kota Niniwe untuk segera bertobat dari perbuatan berdosa mereka, meninggalkan perbuatan dosa mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian direspon dengan positif, Allah sangat terenyuh. Nah, yuk kita lihat yuk. Ayatnya di mana ya Bu ya? Tadi yang mengatakan kalau mereka merespon dengan baik. Nah, yuk kita buka lagi ayatnya yang kelima. Apa di sana dikatakan? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kain kabung itu apa ya? Kain kabung itu adalah simbol dari penyesalan mereka bahwa mereka sudah melakukan hal yang berdosa. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa mereka menyesal. Ternyata tidak cuma itu anak-anak. Bahkan rajanya di ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu.
Jadi rajanya pakai kain kabung terus duduk di atas abu. Ini juga adalah simbol dari penyesalannya dari raja kota Niniwe. Dia juga menyesal anak-anak atas perbuatan dosa yang dilakukannya dan bangsanya dan penduduk kota Niniwe ya. Dia menyesal, dia ganti dengan kain kabung jubahnya, kemudian dia duduk di atas abu. Itu adalah simbol bahwa dia menyesal. Nah, bukan cuman itu anak-anak, enggak cuman sekedar dari simbolis saja mereka menyesal, tapi ada hal yang mereka lakukan, yaitu mereka berpuasa. Bahkan yang dahsyatnya, yang berpuasa bukan orang dewasa, tapi anak-anak juga. Mungkin ada yang seumuran kalian juga ketika itu ikut berpuasa. Jadi mereka enggak makan, enggak minum ya. Terus bukan hanya itu yang lebih luar biasa. Ternyata ternak-ternak mereka juga harus berpuasa, tidak makan rumput, tidak minum. Nah, ini adalah bentuk respon mereka yang benar terhadap peringatan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe melalui Nabi Yunus. Nah, anak-anak, penduduk kota Niniwe sebenarnya bukan kelompok orang-orang yang menyembah yang menyembah Allah Israel. Tetapi mereka sebenarnya tahu bahwa Tuhannya bangsa Israel ini adalah Tuhan yang luar biasa, ya. Mereka kemungkinan sudah banyak mendengar hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Allah dari bangsa Israel. Mungkin juga mereka sudah mendengar bagaimana dahulu umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib, ya. Ingat, mungkin untuk kalian yang masih ingat, di sana Allah memberikan 10 tulah kepada raja atau Firaun dan kepada seluruh rakyat Mesir, ya kan? Nah, itu ternyata sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain akan kebesaran Allahnya bangsa Israel. Nah, jadi masuk akal ketika mereka mendapatkan teguran melalui Nabi Yunus bahwa dosa-dosa mereka harus segera dihentikan, kalau tidak mereka akan dihancurkan. Nah, kalau menurut Bu Novi sih luar biasa respon mereka, walaupun mereka tidak menyembah Allah Israel. Nah, penduduk kota Niniwe saja mau menurut dengan teguran dari Allah bangsa Israel. Bagaimana dengan kita yang sebenarnya adalah umat pilihan Tuhan? Kita adalah umat pilihan yang sudah Tuhan pilih untuk apa? Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan Yesus, bukan hanya ke gereja, ya kan? Tapi kita juga adalah orang-orang yang spesial Tuhan pilih untuk menjadi saksi-saksinya, ya, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kalian? Yuk kita merenung sebentar, kira-kira nih kurangnya aku, kurangnya kalian, kurangnya Bu Novi, apa ya yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan? Ya, mari kita renungkan, terus kita buat janji dalam hati, ya, berjanji pada Tuhan Yesus bahwa kita akan belajar untuk mengurangi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih itu Bu Novi? Kalau dicontohkan banyak ya nak ya. Tapi mungkin contoh sederhananya salah satunya adalah ketika kalian diingatkan orang tua kalian. Misalkan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar, terus kalian diingatkan oleh mama kalian atau papa kalian, enggak boleh kayak gitu, misalkan bohong ya, enggak boleh bohong, atau misalkan enggak boleh nakal sama adiknya, enggak boleh jahil. Nah, apa respon kalian? Apakah kalian merasa marah? Kadang-kadang ya, Bu Novi juga kalau diingetin juga suka marah dulu, kesel. Ya, rasanya jadi tertuduh gitu. Padahal kan seringkali kita merasa bahwa
ih kita nih nggak salah loh, dia loh yang duluin, kok aku ini salahin. Nah ya kadang-kadang kita responnya seperti itu. Tuhan nggak seneng kalau respon kita kayak gitu anak-anak. Respon kita harus menerima nasihat dengan hati yang terbuka, hati yang tulus ya. Kita patut bersyukur ketika diingatkan oleh orang tua kita ketika kita melakukan yang salah. Bayangkan kalau orang tua kita enggak pernah ngasih tahu kita. Jadi seperti apa nanti ya? Bu Novi nggak bisa bayangin ya. Nah jadi untuk kalian yang mungkin masih marah, masih ngambek kalau diingetin mama papanya ya kan? Yuk mulai sekarang yuk kita punya hati yang tulus, yuk menerima nasihat dari orang tua kita ya. Karena orang tua kita adalah bisa dibilang apa ya, wakilnya Tuhan untuk mendidik kita ya. Jadi kita harus menaati orang tua kita, menghormati orang tua kita dengan cara menerima nasihatnya, terima dengan hati terbuka, simpan di dalam hati dan pikiran. Supaya apa? Supaya sebisa mungkin kita tidak mengulanginya lagi. Ya nak ya, Bu Novi percaya masing-masing kita pasti punya kekurangan. Ya namanya juga manusia, betul anak-anak, namanya juga manusia. Tapi Tuhan Yesus mau semakin hari kita semakin seperti Tuhan Yesus ya. Supaya nanti kita bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus. Karena untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus harus ditunjukkan dulu melalui perbuatan kita, ucapan kita, bagaimana kita bicara dengan teman, bagaimana bicara dengan mama papa, ya. Boleh teriak sama mama? Tidak boleh, itu bukan anak pilihan Tuhan ya. Anak pilihan Tuhan harus punya sikap sopan santun yang baik ya. Karena dengan begitu sama saja kalian bersyukur pada Tuhan Yesus untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Ya. Nah, jadi Bu Novi harap kita mau mengambil komitmen, ambil keputusan untuk mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Ya tentunya enggak mudah dong selama ini karena kita sudah terlalu sering berbuat salah. Tetapi Bu Novi percaya kalau kita mau berdoa sertakan Tuhan untuk kita mau menjadi anak yang lebih manis, anak yang baik, Tuhan pasti akan tolong ya. Jangan kita keraskan hati kita, malu dong sama penduduk kota Niniwe. Mereka enggak sembah Allah Israel tapi mereka mau menurut. Nah terlebih kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus lebih baik daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya nak ya? Iya, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kiranya kita bisa belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan memuliakan nama Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Ya, yuk kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami belajar dari penduduk kota Niniwe Tuhan, meskipun mereka tidak menyembah Engkau, tapi mereka mau mendengarkan nasihat-Mu dan mereka mau berbalik dari perbuatan jahat mereka. Begitu pula Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, kami mau Tuhan lebih sempurna lagi daripada penduduk kota Niniwe. Lebih baik lagi Tuhan di dalam kami bicara, di dalam kami berpikir, di dalam kami bertindak. Tuhan, kami mau semuanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Tolonglah setiap kami Tuhan Yesus untuk kami mengenali hal-hal buruk dari diri kami masing-masing dan mau berubah menjadi anak yang manis. Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur terima kasih meskipun ibadah kami masih online, kami masih belum bisa bertemu dengan teman-teman kami dan Bapak Ibu guru di sekolah minggu. Tapi kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu kepada setiap kami untuk kami bisa melalui semuanya dengan baik. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab agar supaya kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah teman kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan berkati, tolonglah setiap kami
untuk bertanggung jawab di dalam sekolah kami. Meskipun Bapak Ibu guru tidak bisa melihat kami dalam belajar, tapi kami mau Tuhan belajar mengerjakan tugas-tugas dari mereka dengan disiplin dan benar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati dan Tuhan tolong biarlah setiap jemaatmu di gereja kami di GKI Gurah ini boleh bertumbuh di dalam iman mereka, boleh semakin mengenal Engkau meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi yang harus berjuang dengan sakit penyakit, untuk teman-teman kami yang sakit, untuk setiap mereka yang mungkin terkena positif COVID, Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap mereka dalam perjuangan mereka untuk mereka tetap setia Tuhan di dalam melalui semuanya. Obat-obat yang mereka minum, Tuhan Engkau juga yang memberkati. Dan juga Tuhan tolong dan berkati untuk dokter-dokter dan perawat, untuk setiap pribadi yang mereka harus berhubungan langsung dengan pasien COVID. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan yang melindungi kesehatan mereka juga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya tolong agar setiap kami, bangsa dan negara kami, setiap pribadi Tuhan kami, untuk kami tetap hidup berdampingan dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berkati juga untuk Pak Presiden dan jajarannya, mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kesehatan dan memberkati mereka. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan orang tua yang mengasihi kami. Engkau memberikan orang tua yang begitu sabar menghadapi kami. Kiranya Tuhan melimpahkan kesehatan dan usia yang panjang untuk mereka. Pekerjaan orang tua kami juga Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang membungkus doa ini dan menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, ibadah kita cukup sampai di sini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.